Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketombe, dan galepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo. Halo, selamat datang di Dove Super Class bersama Dove Super Shampoo dan juga Femela.com bersama dengan saya Kiki Cahya. Senang banget deh hari ini bisa ketemu kamu semuanya. Kita akan seru-seruan di siang hari ini ya. Dan yang pasti dengan super speaker kita di hari ini yang sekarang lagi aku umpetin. Nanti kita akan ajak ngobrol ya pastinya ya. Dan buat kamu semuanya yang penasaran ada siapa, tungguin aja, harus sabar. Dove Super Class ini adalah sebuah kelas virtual yang diadakan oleh Dove bersama dengan Femela.com buat kamu para perempuan Indonesia agar bisa menjadi pribadi yang lebih super lagi dan juga lebih percaya diri untuk bisa menggapai berbagai macam cita-cita yang kamu punya ya. Kita harus percaya diri nih teman-teman semuanya agar kita menjadi lebih super lagi. Dan pastinya Dove sebagai brand ini memiliki tujuan untuk membantu perempuan Indonesia kita semuanya nih lebih percaya diri terhadap diri kita sendiri dan juga berharap dengan adanya Dove Super Class ini dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Nah teman-teman percaya nggak sih kalau kepercayaan diri kita itu berkontribusi penuh untuk bisa melalui hari-hari yang super? Percaya nggak? Kalau saya sih percaya banget ya teman-teman. Kalau buat aku percaya diri itu sangat penting kita miliki agar kita itu bisa meraih keinginan yang sudah kita rencanakan. Planning-planningnya apa ya bisa kita raih secepat mungkin. Tapi jangan lupa kalau kita udah berusaha ya kita sudah bersusah payah untuk meraih impian tersebut. Kadang-kadang kita suka lupa nih nggak istirahat. Kadang-kadang kita suka melupakan alarm diri kita ya. Kita nggak istirahatnya yang benar, kita nggak merawat diri dengan benar ya. Makanya sekarang ini kita harus lebih bisa lagi, lebih meluangkan waktu untuk self-care, untuk self-love gitu. Nah pertanyaan berikutnya, apa sih pentingnya self-love untuk menjadi versi super dari dirimu? Nah untuk itu kita akan cari tahu lebih lanjut lagi. Kalau aku dong yang pastinya mencintai diri aku sebagaimana aku mencintai rambut aku setelah aku pakai Dove Super Shampoo ini. Nah ini bisa dilihat ya. Teman-teman udah cobain semuanya kan Dove Super Shampoo ya. Yang pasti Dove Super Shampoo ini adalah shampoo terbaru dari Dove ya dengan 3-in-1 shampoo dengan serum pastinya yang dapat mengatasi 3 masalah rambut sekaligus. Dengan kandungan serum yang akan menutrisi setiap helaian rambut dari pangkal hingga ujung rambut ya. Sehingga efektif untuk mengurangi rambut rontok. Tuh, siapa yang punya masalah rambut rontok bisa terbantu juga diatasi dengan Dove Super Shampoo. Dan juga mengandung piroxicolamin sebagai bahan aktif yang mampu menghilangkan ketombe dan juga mencegah ketombe untuk datang kembali. Nah, yang punya masalah rambut berketombe nih ya bisa juga diatasi dengan Dove Super Shampoo. Dan juga formulasinya yang sangat ringan dan juga lembut, nggak membuat rambut kamu lepek. Jadinya rambut rontok, berketombe, dan juga lepek jauh-jauh nih setelah kamu menggunakan Dove Super Shampoo dengan harga yang direkomendasikan adalah Rp20.000 ya. Jadi jangan lupa untuk gunakan Dove Super Shampoo selalu di rumah. Nah, langsung aja kita akan memperkenalkan 2 super speakers kita hari ini yang sudah hadir secara virtual juga ya. Ini super speakers yang luar biasa banget yang hari-harinya itu selalu ceria. Yang bisa menularkan keceriaannya buat kita semuanya. Yang pertama, aku akan menyapa langsung Melody Laksani yang kalau kita lihat Instagramnya itu selalu ceria banget. Hai Melody. Hai Kak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Kakak gimana? Sehat terus ya? Alhamdulillah saya juga lagi sibuk apa kalau sekarang? Kalau sekarang WFH, terus WFO juga kadang-kadang. Terus juga olahraga juga. Olahraga, nanti juga kita di ngobrol rumah, tentang itu ya. Gitu. Kenapa? Nanti kita ngobrol tentang itu ya. Kita ngobrol tentang olahraga juga ya nanti ya. Iya, pasti. Oke deh. Nah, narasumber saya berikutnya super speaker saya yang ini mungkin udah sering juga warawiri di timeline kamu ya. Yang kreativitasnya juga luar biasa, aktivitasnya banyak banget. Terus keluarganya juga luar biasa, komedi sekali ya. Yang ini juga sering saya lihat juga di Instagram. Meira Anastasia, seorang penulis buku Imperfect, A Journey to Self-Acceptance yang dikenal dengan jargonnya ubah insecure jadi bersyukur. Hai Kamera. Hai Kiki, apa kabar? Sehat? Hai Kamera, apa kabar? Sehat, sehat. Oh, sehat kan? sehat. Selama di rumah, kayaknya lebih sehat ya selama di rumah ya.
Terlihat dari Iya, sama kita semua lebih sehat selama di rumah ya. iya, iya sehat sih. Kak Mei lagi ngapain aja hari ini? Udah ngapain aja dari pagi sampai sekarang? Oke, aku tuh selama pandemi ini harus di rumah gitu ya, jadi ngurusin anak-anak dan ada anak-anak yang baru yaitu anak-anak ijo aku bilangnya karena jadi sekarang apa namanya suka sama tanaman gitu ya, jadi di rumah ya itu jadinya ada yang harus diperhatiin selain anak-anak ada anak-anak hijau gitu dan juga olahraga juga seminggu 2 kali terus ngapain lagi ya baca buku lagi nonton drama Korea. Aduh, drakor apa sih? Drakor apa coba? Yang sekarang lagi nonton drakor apa? Oke, sekarang aku lagi nonton Itaewon Class. Itaewon Class. Aku baru nonton, jangan spoiler ya. Aku baru nonton. Enggak. Nanti aku akan ceritain endingnya aja ya. Yeay, jangan dong. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya, kamera ya. Ya, siap. Nah, ini yang pertama aku mau ngobrol dulu sama Melody ya. Melody ini kan yang kita tahu itu adalah mantan anggota JKT48 yang nyanyi gitu kan, terus di panggung dan lain sebagainya. Nah, ya aku pengen tahu apakah memang ini cita-citanya dari dulu atau nggak sengaja nih Melody dulu tuh awalnya? Jadi kan dulu sebelum masuk JKT48 aku tuh emang mahasiswa biasa gitu ya, kayak mahasiswa. Terus kan kalau lagi umur-umurnya segitu lagi semangat banget mencari jati diri, pengennya apa gitu kan. Terus ya alhamdulillah pas emang ada kesempatan, emang rezekinya juga ikut audisi JKT48. Jadi ada audisi, karantina, terus ada final audisi, terus jadi member JKT48. Walaupun sebelumnya juga aku pernah jadi talent kayak masih supporting gitu kan ya. Pernah iklan, pernah bintang video klip juga. Terus pas ikut JKT48 ya alhamdulillah rezekinya lancar di situ. Oh, aku pikir tuh langsung ke JKT48, ternyata ada tahap-tahap sebelumnya ya. Ada sebelumnya pernah kayak coba-coba gitu loh Kak, ya namanya juga masih muda kan, ikut ini, ikut itu, taunya lolos gitu kan. Jadi ya senang juga waktu muda mencari sesuatu yang kita suka. Kamu juga masih muda sekarang ya kan? Iya, alhamdulillah ya masih muda, pokoknya forever young nih Kak. Saya dari tadi pas Melody ngomong waktu masih muda, sekarang apa dong? Masih muda banget. Itu dia. Gimana? Dia ngomong masih muda. Iya makanya. Gimana aku? Enggak Kak, tetap muda kan. Udah kenal sama kamera gitu. belum? Kenapa? Udah pernah kenal belum sebelumnya? Ya, jadi kita udah ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Kita dipertemukan sama Daf memang gitu. Iya, oh gitu, dipertemukan sama Daf. Emang ini kita kayak ngobrol di kafe tapi virtual gitu ya? Iya benar. Bener sama aja ya sebenarnya kayak ngobrol, maksudnya semua kayak pengen ngomong gitu ya, tapi virtual gitu. Cewek-cewek kalau udah ngumpul emang ya begitulah. Iya pasti ini semua kita bicarakan ya kayak. Oke, Melody, ini balik lagi ke Melody. Tadi kan udah cerita awalnya sempat casting, terus bintang iklan, terus akhirnya nyanyi juga, jadi bintang video klip, itu kan tampil terus. Itu kan harus punya kepercayaan diri yang maksimal dong, apalagi waktu dulu di JKT48 tampil di depan ribuan orang, jutaan penonton di seluruh Indonesia. Itu gimana caranya kamu biar bisa pede terus sih, Melody? Jadi awalnya juga kan pasti susah ya, misalnya kita harus selalu tampil percaya diri, pasti kan dari awal juga minder lah, misalnya kayak aduh aku takut jelek gitu kan, itu tuh pasti ada gitu kan. Cuman ya seiring berjalannya waktu karena sering tampil dengan sendirinya tuh percaya diri tuh akan muncul juga Kak. Terus bener juga kalau kepercayaan diri itu sangat mempengaruhi bagaimana kita tuh membawa diri kita bersama lingkungan kita gitu. Karena kan kita juga selama aku di JKT48 kan pasti bersosialisasi sama teman-teman yang sebaya, sama yang lebih tua, sama yang lebih muda gitu kan. Di waktu-waktu senggang juga aku memanjakan diri aku gitu. Ada ya self care lah gitu kan. Kayak misalnya aku ngerawat ini itu, aku juga sekarang lagi olahraga juga. Aku workout cardio, terus ada pilates juga, kadang lari juga. Nah, dengan olahraga juga energi tuh yang yang negatif gitu, yang kurang baik tuh
hilang aja karena kan capek terus jadi kayak kebuang gitu loh Kak. Terus jadinya muncul energi-energi baru di mana kita bisa lebih berpikir positif dan menghasilkan karya yang apa sih bisa kita kerjain gitu. Kalau kita udah capek kayak nggak punya energi lagi gitu ya untuk negatif gitu ya. Iya, jadi karena udah kayak kebuang semua kan sama keringat, udah deh buang. Sekarang kita lahir yang baru dengan pikiran yang cerah gitu. Oke, jadi olahraga itu adalah salah satu bentuk self love atau self care-nya dari Melody. Iya, benar banget sih. Karena self love, self care ini kan salah satu bentuk kecintaan, bukan kecintaan ya, kayak rasa bersyukur kita gitu, mencintai diri kita. Karena kan sebelum mencintai orang lain kita harus cintai diri kita sendiri dan hanya kita yang tahu gimana kita tuh menghandle diri kita gitu loh Kak. Nah dengan olahraga tuh kita kan jadi bergerak dengan baik untuk sehat juga gitu. Jadi itu benar-benar penting banget buat diri kita menjalani hari-hari. Oke, Melody sempat ngomong mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lain. By the way, ngomong-ngomong soal mencintai ya, happy anniversary ya kemarin. Wow, anniversary. Happy anniversary. 2 tahun ya Mel? 2 tahun ya? Thank you. Anniversary wedding Kak. Iya 2 tahun kan? 2 tahun. Selamat. Karena kan memang kita self love, self care itu emang kadang-kadang memang nggak jauh juga dari pasangan juga ya Melody ya. Betul, benar banget. Self love menurut kamu sendiri itu seberapa penting sih Melody? Apakah harus dari orang lain atau dari kita dulu deh? Yang penting buat kita mencintai diri kita sendiri dulu. Enggak dong, itu penting banget, apalagi untuk diri kita sendiri. Karena untuk self love ini tuh banyak banget manfaatnya karena kita tuh bisa jadi lebih bahagia gitu kan. Terus juga menjalani kegiatan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dengan self love. Karena kan kita juga bisa jadi lebih menghormati orang lain, terus juga kita bisa lebih bersyukur, kita bisa melihat segala sesuatunya dari hal yang positif. Iya, cuman kadang-kadang gini ya, kalau kita self love, kita mencintai diri kita sendiri kadang-kadang malah dianggap tuh kita selfish gitu. Kita tuh egois banget sih kok mentingin diri sendiri. Nah, buat kita bisa membedakan itu gimana sih? Kita tuh self love aja, bukan berarti kita egois. Itu menurut Melody gimana? Iya, jadi sebenarnya kita harus tahu batasan juga Kak, dimana kalau misalnya kita dalam suatu situasi dan kondisi kita tuh harus menyesuaikan gitu. Karena kan kalau misalnya kita melakukan self love terus untuk kepentingan diri kita sendiri gitu, itu kan jadi konotasinya negatif. Tapi kita juga harus memikirkan sekitar kita, dimana kita tuh nggak boleh sampai merugikan orang lain gitu. Jadi kita melakukan hal yang kita suka tanpa merugikan lingkungan sekitar kita. Dan aku juga punya pemikiran nih, bahwa kita sendiri harus menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita bersyukur dengan kelebihan diri kita dan memperbaiki apa yang kurang dari kita. Begitu Kak. Jadi apa yang kita punya, kita rawat gitu ya, yang kurang diperbaiki. Yang kita sudah punya, ya kita cintai dan juga kita rawat gitu. Tuh teman-teman semuanya, mungkin kalau misalkan aku mencintai diri sendiri dengan merawat tubuh, dengan makan yang benar, tidur yang cukup, terus merawat rambut juga gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk self love-ku untuk diri sendiri. Nah kalau Melody sendiri ada nggak sih mungkin bagian tubuh apa gitu yang menjadi sumber kepercayaan diri kamu? Salah satunya adalah rambut. Bagi aku tuh rambut penting banget. Karena kan dulu juga aku sebelum berhijab kan rambut itu penting banget ya, harus dicatok gitu kan, dikeritingin. Nah sekarang di hijab itu menurut aku rambut itu penting banget buat mood aku. Dimana kalau misalnya kan biasanya nih kalau di hijabku permasalahan juga beda lagi. Jadi sebelum hijab tuh pasti ada masalah aja nih di rambut, kayak rontok atau ketombe juga ada. Nah di hijab pun sama gitu, ada masalahnya. Terutama aku tuh biasanya rambut tuh kan lepek gitu. Nah terus jadinya aku tuh mikir gitu, oh ya rambut tuh mau nggak mau ya emang harus dirawat, dan itu tuh jadi bikin mood kita tuh bagus kalau rambut kita tuh indah juga gitu kan. Jadi emang aku penting banget untuk merawat rambut aku sendiri. Apalagi kan maksudnya lepek, ketombe, rontok. Karena kan kalau di hijab tuh pasti diikat ya. Terus di rumah gitu ya, pasti kita buka hijab, itu kan biasanya ada rontok. Terus atau misalnya tuh ya lepek gitu kan. Tapi semenjak aku hijab ini,
aku tuh lebih banget ngerawat rambut aku, gimana harus dikeramas atau misalnya maskeran gitu kan, masker rambut itu tuh aku bener-bener aware banget terhadap itu gitu. Terus menurut aku juga kalau misalnya dihijab, rambut tuh emang harus tetap dirawat karena memerlukan perawatan yang ekstra. Karena contohnya biar gak rontok, biar gak ketombe, apalagi lepek gitu. Nah, aku tuh pakai Dove Super Shampoo di mana ini tuh aman banget dipakai tiap hari karena aku tuh tipikal orang yang memang tiap hari harus keramas gitu. Jadi Dove Super Shampoo ini aman banget dipakai tiap hari. Jadi meskipun tertutup gitu tetap harus dirawat ya, bukan berarti ditutup gak kerawat. Harus, karena kan kalau misalnya pulang, walaupun kita di rumah kan pasti tetap pengen cantik, pengen wangi gitu Kak. Jadi emang harus tetap dirawat. Oke deh, nah nanti kita ngobrol lagi ya Melody ya. Iya, siap Kak. Tuh, tadi Melody sudah menggunakan Dove Super Shampoo dan juga mungkin buat kamu nih yang punya permasalahan yang sama bisa mulai mencoba dengan menggunakan Dove Super Shampoo buat rambut yang rontok, rambut berketombe dan juga rambut telepek. Ini satu solusi untuk semua permasalahan tersebut. Nah, kalau kita berbicara mengenai Meira Anastasia, itu kan gak akan jauh-jauh dari karya bukunya, karya-karyanya, rubah insecure jadi bersyukur. Itu kayaknya memang tagline-nya yang cuman singkat tapi dalam banget, ngena banget, keinget banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kamera. Kamera itu dapat idenya tuh dari mana rubah insecure jadi bersyukur? Dapat dari mana sih idenya? Oke, jadi aku tuh dulu insecurean banget. Sampai sekarang masih ada sih kayak insecure-nya, tapi levelnya udah nggak separah dulu gitu ya. Jadi ketika dulu tuh insecure banget insecure. Nah, terus aku suka nulis kan memang kan dulu zamannya blog, suka nulis blog. Terus ada Instagram, aku nulis di caption Instagram gitu kan. Nah, terus kayak aku suka bikin caption atau suka bikin apa ya tulisan-tulisan yang aku hashtagin Aksara Meira. Jadi Aksara Meira itu kayak quotes gitu, aku bikin quotes gitu, terus udah publish aja gitu kan di Instagram. Nah, karena aku lagi insecure banget, jadi aku kepikiran insecure bersyukur, kok rhyming gitu kan ya, berima, terus ternyata juga memang nyambung banget karena sebenarnya untuk aku sendiri gitu ya, ketika aku insecure itu kan berarti aku fokus kepada kekurangan aku doang gitu, bukan kelebihan aku gitu. Jadi kayak aku selalu fokus kayak, aku nggak bisa ini, aku bukan orang yang seperti ini, kenapa aku seperti ini, gitu terus gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya kalau aku mau gali-gali lagi, ya pasti punya gitu kelebihan gitu, dan pasti punya hal-hal yang bisa kita syukuri gitu. Maksudnya sesimpel kesehatan gitu. Hari ini kita sehat, hari ini kita bisa melakukan banyak hal. Kita tidak harus terbaring di rumah sakit. Itu kan sesuatu hal yang harus disyukuri gitu kan. Kadang orang dan aku juga gitu merasa itu adalah sebuah hal yang kecil, sebuah hal yang kayak ya emang harusnya begini gitu, tapi enggak loh kalau kita mau pikirin lebih dalam lagi gitu, kesehatan kita, maksudnya kita benar-benar bisa ada di sini gitu, berinteraksi dan segala macam, itu kan sesuatu hal yang harus disyukuri juga. Jadi ubah insecure jadi bersyukur itu memang sebenarnya aku pengen ngingetin diri aku sendiri tadinya gitu ya, tapi karena aku post terus ternyata orang banyak juga yang relate, sampai akhirnya aku bikin buku Imperfect, itu masuk di buku Imperfect, dan akhirnya juga tahun lalu bikin film Imperfect, itu kita masukin juga gitu di dalam film Imperfect gitu. Kalau ada yang nonton filmnya pasti tahu ada salah satu karakter di film Imperfect yang ngomong juga, daripada insecure mendingan bersyukur gitu. Jadi memang tidak direncanakan sebenarnya gitu ya, pengen kayak oke, nanti aku bikin quotes ini akan jadi buku, akan jadi film gitu kan ya, akan dikenal semua orang gitu, enggak kayak gitu. Jadi memang sesuatu yang kita rasakan sendiri, yang dari dalam hati gitu ya, aku yakin hasilnya itu pasti akan beda gitu sama sesuatu yang kita lakukan dengan yang mungkin terpaksa atau enggak, kita nggak terlalu ngerasa nyaman dengan itu gitu. Makanya jadi itu asal mula lahirnya ubah insecure jadi bersyukur gitu sih, Kiki. Oke, jadi memang prosesnya kan panjang nih yang dialami oleh Kamera dari awal dulu bikin post tersebut sampai sekarang yang mungkin
masih sesekali kadang-kadang datang tuh rasa insecure, Iya. meskipun kadarnya dikit, tipis banget, tapi kadang-kadang Mm-mm. suka ada. Nah, ini Iya. ada mungkin yang bisa disampaikan nggak buat teman-teman gimana cara mengubah insecure itu tadi jadi bersyukur ala Kak Meira sendiri? Itu tahapannya kita harus ngapain aja? Oke, jadi yang paling aku rasain banget ya, yang begitu perubahannya tuh begitu besar gitu, ketika aku stop membandingkan diriku sama orang lain. Jadi kadang kita suka lupa kalau Tuhan itu menciptakan manusia tuh berbeda-beda banget, bukan hanya casingnya doang ya, maksudnya bukan hanya penampakan luarnya gitu, dengan misalnya rambut aja gitu, ada yang lurus, ada yang keriting gitu kan, ada yang ya segala macam gitu maksudnya. Dan juga sifat gitu, terus kelebihan, talenta gitu, itu semua tuh sebenarnya berbeda-beda. Jadi ketika kita fokus di membandingkan diri kita sama orang lain, misalnya ada orang yang kita suka banget gitu ya, kita admire banget, terus kayak I have to be like her gitu misalnya ya, kayak pengen banget jadi kayak dia gitu, harus sama kayak dia, yang nggak bisa, akan susah gitu. Jadi ketika kita fokus di kelebihan orang lain, bukan kelebihan kita gitu, itu kita akan lebih gampang untuk menjadi insecure gitu kalau menurut aku. Karena bukannya menggali potensi kita malah kayak terus mikirin kayak kok dia bisa gini ya, kok dia bisa gitu ya. Nah, itu salah satunya hubungannya juga dengan sosial media sebenarnya. Jadi ketika aku sudah merasa kayak kayaknya ini udah nggak cocok nih postingan ini buat aku gitu misalnya, ya aku akan nggak lihat postingan itu, atau mungkin misalnya aku juga udah ya udah deh kayaknya aku mau stop dulu follow dia karena menurut aku dia malah bikin aku tambah insecure gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sesuatu hal yang harus kita sadari sendiri, karena kadang kita tuh nggak sadar, dan aku juga melakukan itu banget gitu. Jadi kayak aku suka banget olahraga kan, dan kadang aku suka suka follow influencer yang memang workout banget gitu kan. Terus tapi aku tuh jadi membanding-bandingkan badan aku gitu loh sama mereka, padahal kan kita tuh berbeda sekali, apalagi kalau mereka misalnya bule gitu kan ya komposisi badan kita tuh udah berbeda banget gitu. Jadi kayak jadi stres sendiri gitu loh Ki, sampai akhirnya aku ngerasa kayak aduh kayaknya aku nggak mau follow dulu deh gitu. Dan benar setelah aku udah nggak follow tuh kayak I feel better about myself gitu, kayak ngerasa oh iya ya aku akan berprogres atau berkembang sesuai dengan diriku sendiri gitu loh, jangan berkembang sesuai dengan orang lain, karena kita ya itu tadi gitu, basically kita itu sangat berbeda-beda. Jadi jangan pernah mencoba untuk menyamakan dirimu dengan orang lain gitu ya, sama persis. Dan juga ketika kamu fokus ke kelebihan orang gitu, itu sebenarnya energi itu bisa kamu pakai untuk fokus ke kelebihan kamu sendiri, karena aku sih merasa semua orang pasti punya kekurangan, tapi semua orang pasti punya kelebihan gitu. Apa kelebihannya? Nah, itu berbeda-beda gitu, dan itu yang bisa menggali ya diri kamu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi step-stepnya adalah yang pertama, yang paling ngaruh banget adalah stop membandingkan diri dengan orang lain. Stop bandingkan diri dengan orang lain. Nah, kita nanya sama Melody nih ya. Melody yang sekarang yang katanya waktu muda dulu. Nah, sekarang aku nanya sama sekarang Melody. masih muda deh Kak, sekarang masih muda terus, Iya, pokoknya muda terus. Iya. Waktu muda dulu, pernah nggak ngebandingin diri sama orang lain, terus akhirnya malah jadi insecure sendiri? Pernah dong pasti. Menurut aku hampir setiap orang pasti pernah dalam fase yang seperti itu. Kayak misalnya, ih kok aku nggak tinggi ya gitu, nggak pintar ngomong gitu, itu pasti ada sih. Tapi lama-kelamaan kita juga kan seiring berjalannya waktu tuh semakin lama semakin belajar, oh iya Allah tuh kasih kita seperti ini ya, kita memang harus bersyukur, dan kita harus tetap menggali potensi yang ada dalam diri kita dan buang-buang jauh gitu. Misalnya komentar-komentar negatif, terus kayak pikiran negatif, itu tuh kita harus benar-benar buang jauh-jauh. Kadang kita juga harus dengerin kata orang, tapi kadang juga harus dipilah-pilih gitu, harus pintar gitu. Kayak misalnya kan pasti ada yang ngomong, ih kamu gini, ih kamu gitu kan. Tapi tetap aja kita juga harus
pinter ngefilter gitu. Kalau itu buat kita lebih baik, kenapa enggak? Tapi kalau misalnya enggak, ngapain kita pikirin gitu. Jadi kita harus fokus juga sama diri kita sendiri dan cintai diri kita sendiri. That's why kenapa aku juga sekarang bisa lebih percaya diri gitu. Oke, nah itu dia versi dari Melody sendiri. Nah aku balik lagi ke kamera ya. Kamera ini dari beberapa tahun yang lalu kalau kita perhatikan itu tampil bold dengan rambutnya yang pendek tertata rapi dan juga warna-warni gitu kan. Ganti ini, ganti itu mungkin sesuai dengan moodnya waktu itu seperti apa. Itu pernah ada yang komentar nggak sih? Kok rambutnya gini sih? Kok rambutnya gitu sih? Pernah ada yang komentar gitu nggak kamera? Iyalah pasti, komentarnya itu pokoknya nggak jauh-jauh dari, "Kak panjangin dong rambutnya biar lebih feminin," gitu. Tapi kan sebenarnya, itu feminin maksudnya rambut panjang dan pendek itu kan bukan ukuran, orang itu feminin atau enggak gitu kan ya, maksudnya. Jadi ya aku awal-awal sih lumayan sih, maksudnya ketika masih insecure, ketika masih belum tahu gitu ya siapa diri aku yang sebenar-benarnya, cie. Jadi masih ngerasa kayak, "Iya ya, apa harus dipanjangin ya? Apa iya ya?" Gitu-gitu. Jadi kayak tadi yang Melody bilang gitu, orang bisa komentar gitu kan, tapi kalau komentarnya menurut aku, enggak sih, aku nyaman sekali dengan rambut pendek gitu kan ya, apalagi rambut berwarna gitu. Karena menurut aku rambut warna tuh gini loh, kita tuh bangun tidur tuh langsung kayak jreng gitu, karena udah ada warnanya gitu kan rambutnya gitu. Jadi nggak harus terlalu kayak harus stylingin dulu baru ke salon, enggak gitu. Aku tuh bener-bener ini banget. Makanya aku tuh memang pakai Dove dari dulu karena menurut aku Dove itu merepresentasikan aku gitu. Karena dengan rambut warna, rambut pendek gitu, itu tuh sebuah hal yang kalau di Indonesia mungkin masih kayak aneh gitu ya, perempuan yang berambut pendek dan selalu diwarna-warnain gitu. Tapi menurut aku Dove tuh kayak mewakili aku banget gitu. Jadi makanya aku juga pakai Dove dari dulu, dan dengan adanya Dove Super Shampoo ini lebih menyenangkan lagi sih, karena kan aku suka dicat kan, suka diwarnain, dan itu kena chemical, kena bleach kayak gitu-gitu kan ya. Jadinya tuh dia jadi kering dan kadang-kadang rontok gitu. Nah, makanya Dove Super Shampoo ini ngebantu banget sih karena dia lembut juga. Jadi rambutnya nggak gampang rontok dan juga pastinya jadi enak. Lihatlah rambutku. Ya kan, rambut aku kata aku ya, kamera ya. Bener banget, rambutku kataku. Karena gini loh, maksudnya kalau kita mau ngikutin kata orang gitu kan, tapi nanti kan yang ngejalanin hidup kan kita, ya kan? Nanti kalau misalnya kita, tapi kata si ini bagus gitu, lama-lama kan capek ya gitu. Maksudnya yang bagus menurut kita aja sih, kalau dan nyaman gitu menurut kita, kalau kata aku sih gitu. Oke, itu dia kata kamera. Rambut aku kata akunya siapa ya kata aku kita masing-masing ini gitu. Tapi ada juga orang yang bilang itu gini, kalau perempuan itu rambutnya harus panjang lurus, yang bener-bener panjang banget, hitam banget, terus lurus banget. Nah kalau kamera nanggapin itu sendiri gimana? Mau apapun gitu bentuknya, tapi kalau kitanya nyaman dan kitanya happy, bikin kita jadi lebih lebih pede gitu. Menurut aku itu juga bagus, itu juga perfect buat masing-masing orang gitu. Nah, yang sebenarnya harus harus diingetin lagi itu adalah perawatan sih gitu. Jadi walaupun aku rambut pendek, tapi bukan berarti kalau aku nggak ngerawat rambut, emang tetap mau rambut pendek juga tetap harus dirawat gitu kan, kalau enggak kan jelek juga gitu jadinya gitu. Nah makanya dengan cuci rambut gitu ya, dengan Dove juga, dan karena lembut itu juga memang enak banget sih. Jadinya abis cuci rambut tuh memang rasanya segar tapi lembut gitu loh, nggak yang jadi keras gitu, dan rambutnya juga nggak jadi lepek. Itu tuh ngaruh banget karena kan aku rambutnya pendek ya. Kalau misalnya pendek tuh lepek jadi nggak enak gitu. Jadi kayak klimis gitu ya Kak ya, kalau misalnya rambut pendek kan ya. Iya benar. Nah makanya itu penting banget, apalagi buat rambut yang kayak aku gitu. Jadi jangan lupa mau rambutnya apapun jenisnya gitu ya, mau modelnya kayak gimana pun, yang penting dirawat. Itu adalah salah satu dari bukti kecintaan kita sama diri kita sendiri gitu. Iya betul-betul, aku setuju sih, setuju banget.
Tuh, mau berhijab, rambut panjang, rambut Ya. pendek, yang penting dirawat. Dirawat. Nyaman dengan diri sendiri dan juga percaya diri ya pastinya ya dengan diri sendiri ya. Aku balik lagi mau ngobrol sama Melody. Melody, Iya Kak. kan kamu baru merayakan anniversary yang kedua ya. Berarti itu kurang lebih berdekatan dengan saat kamu memutuskan menggunakan hijab, betul? Iya benar, kok tahu sih Kak? Aku memantau juga. Nah, itu pada saat keputusan kamu itu kan keputusan yang besar ya, menggunakan hijab. Itu sempat ada rasa-rasa kurang pede atau insecure gitu gak sih? Iya, jadi aku sedikit cerita ya Kak, kenapa aku dihijab gitu kan. Karena waktu itu emang konsepnya tuh untuk pre-wed gitu ya, foto pre-wedding. Emang konsepnya pakai hijab, selama seharian tuh aku pakai hijab kan. Tapi pas udah beres, pas udah mau lepas hijab, enggak deh kayaknya aku nyaman pakai hijab gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai sekarang aku pakai hijab. Tapi kan di hari besoknya itu pertama kali aku benar-benar pakai hijab sendiri gitu. Itu tuh memang pertama aku ngerasa kayak nggak percaya diri karena penampilan baru kan. Jadi kayak kemana-mana tuh kayak temenin dong kesini gitu, temenin dong. Masih kayak malu, nggak percaya diri gitu, takut nggak cocok gitu ya. Tapi lama-lama juga, alhamdulillah teman-teman terdekat juga pasti kasih support kan. Kamu cantik kok. Dan aku juga berpikir apa yang aku lakukan ini kan udah jadi keinginan aku dan kenyamanan aku sendiri gitu. Rambut aku kata aku kan. Jadi ya udah aku dari situ mulai mulai tahu gitu. Oh iya, gaya hijab aku seperti ini. Terus kalau misalnya ada orang yang kayak berkomentar negatif atau kurang positif gitu ya, biasanya aku juga selalu udah berpikir gitu, apa yang segala sesuatu yang udah aku ambil itu udah aku pikirin panjang gitu, dan aku bangga setiap hal positif yang aku ambil tanpa merugikan orang lain gitu. Terus kalau misalnya aku boleh bilang nih, buang jauh-jauh tentang pemikiran standar fisik yang dibuat oleh lingkungan sosial. Buat aku, kita ini semuanya tuh cantik gitu. Bisa jadi spesial dan bisa menjadi berharga. Karena menurut aku, kita tuh harus mensyukuri karunia Allah gitu. Karunia Tuhan yang ada di tubuh kita. Jadi, semua itu harus dirawat. Terutama rambut nih ya. Aku kan kita lagi concernnya rambut gitu kan di sini. Nah, benar kata Kamera, rambut itu boleh panjang, boleh pendek, boleh lurus, boleh keriting. Semua tuh bagi kita tuh pasti cantik karena dengan definisinya masing-masing dan kenyamanan diri kita sendiri gitu kan. Nah, yang lebih penting itu gimana kita ngerawatnya agar terhindar dari permasalahan yang terjadi. Seperti rambut rontok, rambut lepek tuh aku kan dihijab gitu kan. Dulu tuh lepek, terus rontok. Nah, sekarang aku udah bilang, aku tuh udah nemuin temen self-love aku, yaitu Dove Super Shampoo. Karena Dove Super Shampoo dengan serum ini mengatasi 3 rambut sekaligus, mengurangi rambut rontok, rambut lepek, dan ketombe gitu. Jadi, aku udah happy banget dengan adanya Dove Super Shampoo ini, Kak. Oke, itu dia self-love-nya versi dari Melody. Nah, kalau kita nanya lagi ke Kamera, untuk yang sekarang-sekarang ini kan kita kan banyak waktu kita di rumah aja nih Kamera. Self-love-nya itu ngapain aja? Kan mungkin lebih pengulangannya lebih banyak nih di rumah. Itu aja yang dikerjain. Kan kita juga pengen tahu nih self-love versi Kamera tuh ngapain aja sih kalau di rumah sekarang? Kalau sekarang tadi yang udah sempet aku share juga ya, aku lagi suka banget sama tanaman. Jadi sebenarnya gini, karena buat orang-orang kayak aku gitu yang kadang kalau ada berita-berita yang ini kan beritanya lagi kebanyakan kurang enak ya setiap hari gitu ya, beritanya negatif terus, kurang enak gitu. Nah, aku tuh kadang anxious gitu. Jadi karena itu aku beralih ke tanaman karena menurut aku karena kalau kita ngurus tanaman itu bikin jadi lebih tenang gitu ya, dan ngelihat hijau tuh kayaknya memberikan rasa lebih tenang sih, lebih nyaman gitu. Dan jadi aku setiap hari sekarang lagi ngurusin tanaman gitu kan. Dan self love-nya sebenarnya lebih ke memilih makanan yang baik untuk tubuh kita, itu juga sangat self love. Karena aku cerita aja nih di awal-awal harus di rumah ini, aku sempat kayak bablas gitu, kayak pokoknya aku makan apapun yang aku mau biar aku happy, biar aku nggak stres sama semua kondisi ini gitu kan. Jadi akhirnya berat badanku naik banget, dan yang pasti yang paling nggak enak tuh secara fisik itu rasanya
apa ya, berat gitu, berat banget. Dan akhirnya di bulan keberapa gitu ya, aku memutuskan untuk oke, kayaknya aku harus berubah deh, aku harus mengubah pola makanku gitu. Maksudnya stres ini jangan dijadikan alasan untuk kita jadi kayak ya udahlah yang penting happy gitu. Kalau buat aku dengan makan apapun tanpa ada batasannya gitu ya itu sebenarnya bikin tubuh kita juga jadi nggak enak gitu karena kan ada makan makanan yang memang diperlukan gitu kan sama tubuh gitu kan. Seperti protein gitu, karbohidrat juga diperlukan sama tubuh, gula juga diperlukan sama tubuh, tapi seberapa gitu kan, seberapa apa namanya masing-masing itu kan ada kebutuhannya juga gitu. Jadi aku mulai memperhatikan juga makananku. Jadi ya masak di rumah gitu, udah jarang kayak order-order makanan lagi gitu. Itu juga bentuk self love juga sebenarnya. Dan yang terakhir adalah rambut sih, karena awal-awal tuh aku ngerasa kayak ini kan di rumah aja ya ngapain gitu ngewarnain rambut lagi. Jadi aku sempet rambutku sempet hitam kayak berapa bulan. Terus aku ngerasa kayak kok kayaknya nggak seru banget sih gitu, hidupku kurang seru gitu kan. Jadi akhirnya ya udah walaupun aku nggak bisa ngeliatin ke orang, maksudnya kayak jalan-jalan kemana gitu ya ngeliatin rambut, tapi ternyata yang aku sadari adalah punya rambut yang rambut yang nyaman buat kita dan yang sehat gitu, yang bagus gitu ya, itu tuh sebenarnya bentuk self love gitu sama diri kita sendiri karena kan yang ngelihat tiap hari tuh kita gitu di rumah gitu. Dan ternyata setelah aku warnain lagi rambutku, I feel much happier gitu daripada sebelumnya dan itu tuh bener banget loh, maksudnya terasa banget gitu. Kalau dulu kayak gloomy gitu hatinya, gimana sih? Iya, tapi semenjak aku warnain lagi gitu ya, paling ini baru kayak sebulanan gitu aku mulai warnain lagi. Aku ngerasa lebih happy dan lebih happy lagi pastinya karena perawatannya ya udah didukung gitu kan sama Dove, jadi nggak usah pusing lagi gitu. Maksudnya warnain ya udah warnain aja kan bisa. Cuci rambut pakai Dove jadinya nggak rontok lagi. Yeay. Iya, jadi mood boosternya salah satunya adalah dengan mewarnai rambut. Banget. Kak, tadi juga aku setuju sih dengan kakak masak sendiri gitu. Karena kan sekarang juga kita perlu makanan yang sehat. Jadi kita lebih prefer kayak ya udah deh masak sendiri gitu. Karena aku juga ngelakuin itu. Dan tadi juga kakak cocok banget sih sama aku kan kuliahnya pertanian. Terus jadi kayak pas Kamira suka tanaman, aku juga jadi senang gitu karena biasanya kan sebelum pandemi ini aku juga ada kegiatan tuh sebagai duta persahabatan pangan pertanian Jepang untuk ASEAN nih. Jadi ada kelahan gitu. Nanti mungkin next time kalau misalnya waktunya cocok kita bisa jalan-jalan gitu ke lahan. Kan senang ya lihat yang hijau-hijau kayak gitu loh, Kak. Yes. Nanti ya. Kalau udah bisa bisa kalian berjodoh ya kayaknya ya. Iya, kita dipertemukan banget sama Dove ya kayak. Ntar aku nanya ya tentang tanaman ya. Boleh. Aku juga mempelajari sedikit sih, Kak. Oke. Di sini udah banyak list ya yang nanya. Aku coba bacain satu persatu ya pertanyaannya ya. Untuk Kamera dan juga Melody. Dari yang pertama ini, bagaimana perbedaan mendasar antara self-care dan selfish? Soalnya kadang nih saat sibuk mengurus anak, aku kepikiran buat punya me time sendiri. Oh, buat Kamera berarti ya. Tapi begitu punya waktu untuk me time, aku suka nggak tenang karena ngerasa egois banget sebagai seorang ibu dan jadi kepikiran anak. Nah, Kamera mungkin ada masukan nggak nih? Jadi itu juga aku rasakan banget gitu ya, apalagi kalau ibu muda yang baru punya anak satu gitu, ngerasanya tuh aduh kok jahat banget sih kalau ninggalin anak gitu. Tapi sebenarnya kalau buat aku gitu, ibu yang bahagia itu akan menghasilkan anak dan keluarga yang bahagia. Itu yang aku percayai sampai sekarang. Jadi kalau kita nggak bahagia, gimana caranya kita mau membuat anak kita, suami kita gitu ya, keluarga kita jadi bahagia? Itu akan sulit sekali karena ibu itu memang diharapkan selalu memberi gitu ya. Jadi kayak
ibu harus bisa ini, harus bisa itu, harus ngurusin ini, ngurusin itu. Kalaupun ke kantor, makanan di rumah tetap harus ada dong. Apa segala anak harus nggak boleh gimana-gimana gitu kan. Jadi banyak sekali tuntutan gitu untuk para ibu-ibu. Jadi menurut aku ketika kita tahu kalau anak kita ada di lingkungan yang aman ya, walaupun tidak bersama dengan kita, tapi make sure aman. Misalnya dengan anggota keluarga atau dengan suami gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya itu bukan berarti selfish juga, karena kita butuh banget untuk kayak handphone tuh harus di-charge gitu kan ya, baterainya udah mau habis gitu, harus di-charge, nanti bisa dipakai lagi. Sama seperti kita juga butuh untuk recharge tubuh kita gitu, dan juga pikiran kita, emosi kita gitu, agar kita bisa jadi ibu yang lebih baik lagi gitu kalau menurut aku. Jadi nggak ada salahnya me time itu memang diperlukan gitu. Jadi ingat aja kalau ibu yang bahagia akan bisa menghasilkan anak-anak yang bahagia juga. Tuh, semoga terjawab ya. Jadi jangan ada rasa bersalah, kan kita happy, semuanya happy gitu. Nah, yang berikutnya nih mau nanya, bagaimana definisi cantik menurut kakak? Dari Kak Meira dulu deh, definisi cantik itu yang seperti apa? Oke, kalau buat aku definisi cantik itu ketika seseorang perempuan nyaman dengan dirinya sendiri. Karena aku tuh sering juga melihat misalnya secara wajah itu nggak masuk ke kategori cantiknya masyarakat misalnya gitu ya. Tapi dia itu sangat menyenangkan, enak diajak ngobrol, terus orangnya ngangenin gitu loh. Ada kan orang-orang yang nggak ngebosenin gitu loh. Maksudnya kalau kita ketemu tuh kayak kok happy banget ya ada sama dia gitu. Menurut aku itu definisi cantik, karena cantik itu ya memang kalau orang bilang cantik itu bukan hanya dari luar tapi dari dalam, itu tuh bener banget. Itu tuh bukan sebuah hal yang klise gitu. Menurut aku cantik dari dalam itu ngaruh, karena ketika kita baik gitu ya, terus orangnya enak diajak ngobrol, bisa jadi teman yang baik dan segala macam, itu definisi cantik. Mau kayak apapun gitu, maksudnya nggak yang terlalu seneng dandan atau misalnya bajunya biasa aja gitu, tapi kalau dia menyenangkan dan dia baik, bisa jadi teman yang baik, itu definisi cantik menurut aku gitu. Oke, jadi cantik itu ada andil besar karakter di situ juga ya Kak Meira ya? Iya. Pembawaan gitu ya. Nah kalau dari Melody gimana? Definisi cantik menurut Melody? Cantik, aku juga setuju sama Kak Meira. Misalnya ketemu orang, misalnya nggak yang secara kata orang tuh cantik tuh kayak gini. Tapi menurut aku sendiri juga semua cewek itu pasti cantik. Semua perempuan itu punya cantik dengan dirinya sendiri gitu kan. Tapi yang aku concern tuh kadang-kadang yang penting saat kita bertemu dia, kita merasa nyaman dan kita ngelihatnya tuh dia terawat gitu. Bukan dalam arti kayak gini loh Kak, pasti bersih gitu. Misalnya ketemu tuh selalu bersih hati, bersih luarnya juga gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kita kayak self care, self love gitu, itu tuh pasti keluarnya juga kita kelihatan gitu. Misalnya ketemu orang kita juga kayak lebih memancarkan aura positif gitu. Pasti kan kalau misalnya kita ketemu orang, dia kayaknya bersih ya gitu. Itu tuh salah satu menurut aku juga yang cantik gitu. Karena aku tipikal orang yang agak ngelihat orang juga kayak oh iya dia peduli banget nih sama dirinya sendiri, berarti dia juga akan menghargai orang lain gitu. Oke, jadi merawat diri itu juga penting. Betul. Ya. Oke, nah semoga terjawab ya tadi ya. Aku mau nanya sama Kak Meira dong, berapa lama sih Kak Meira di fase akhirnya bisa mencintai diri seutuhnya? Aku tuh ngefans banget sama Kak Meira, sama. Aku suka kagum sama Kak Meira, apalagi kalau udah ngeliat keluarganya. Happy banget ngelihat sama Ko Ernest dan juga Sky dan juga Ceno yang gemesin. Terus up and downs-nya apa aja bisa diceritain? Banyak ya pertanyaannya ya. Iya. Oke. Aku juga suka banget sama Kak Meira. Itu berapa lama akhirnya bisa self love? Yang pertama pertanyaan itu. Oke, berapa lama? Aduh lama banget. Aku tuh zaman remaja, zaman masih sekolah, bahkan kuliah, itu tuh bener-bener
masih mencari jati diri gitu, yang gini loh, masih mencoba untuk menjadi Meira yang akan bisa diterima sama orang. Nah gitu. Hmm. Jadi kayak selalu merasa kayak, aduh kalau gue kayak gini nanti orang nerima nggak ya? Kalau gue kayak gini orang akan ngomong apa ya? Itu tuh bertahun-tahun lamanya gitu. Sampai akhirnya ketika aku berusaha untuk terbuka gitu ya tentang, "Aku tuh nggak perfect loh, aku tuh kayak gini," gitu. Nah, jadi, ketika mulai nulis, di Instagram gitu, aku punya hashtag, sharing Mama Meira, di situ ada banyak banget. Jadi, kalau di Instagram tuh orang banyak sharing kesuksesan, banyak sharing kesempurnaan, banyak sharing hal yang bagus-bagus gitu ya. Kalau aku tuh banyak sharing tentang, apa sih yang aku, nggak bisa atau, apa sih kelemahan aku gitu misalnya. Jadi itu yang membuat orang relate gitu akhirnya, "Eh, gue juga kayak gitu." Nah, jadi kayak apa ya, kayak ngerasa kalau nggak sendirian gitu. Nah, itu tuh menurut aku itu titik balik di mana aku bisa, menjadi apa ya, kayak temen buat banyak orang walaupun nggak kenal gitu kan ya, cuman kayak temen online doang, tapi bisa ngobrol, bisa curhat dan mereka bisa ngerasa kalau iya, kita tuh sama gitu. Nah, jadi dari situ aku mulai, kayaknya aku nggak usah jadi apa yang orang pengenin deh gitu. Kayaknya aku bisa jadi diri aku sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan aku gitu, tapi aku nyaman. Ya udah, pokoknya dari situ aku juga akhirnya ngerasa lebih nyaman sama diriku sendiri. Akhirnya udah lebih nggak insecure gitu. Jadi kalau dulu dibilang kayak "Kak, panjangin dong rambutnya," gitu. Kalau sekarang yang kayak, "Aku suka kok rambut ini, nggak apa-apa," gitu, "kenapa?" Gitu. Kalau dulu kan, perasaannya tuh adalah, "Iya ya, apa aku harus panjangin ya rambutnya? Aduh ini emang jelek," gitu loh. Jadi dibawanya tuh ke situ gitu, langsung negatif gitu. Tapi kalau sekarang udah, "Enggak kok, gue paling suka, gue paling nyaman sama rambut pendek," gitu. Jadi, ya udah gitu. Mhm. Jadi lama Nah, lama, prosesnya lama. prosesnya lama tapi sekarang kita bisa mengambil dalam tanda kutip saripatinya gitu ya, ilmu-ilmunya, ya Hmm, udah biar kita nggak perlu melewatin sepanjang itu juga untuk bisa menjadi diri yes. kita yang lebih bersyukur gitu. Bener, Nah dan ini mhm, ya gimana? dan satu lagi menurut aku penting banget untuk teman-teman bisa, apa ya, mengikuti acara-acara seperti ini. Ini penting banget karena kadang kita itu tahu, tapi kita nggak inget gitu atau, lupa gitu, apa ya, kayak, konsep-konsep seperti ini gitu sebenarnya. Jadi dengan ikut kayak gitu sebenarnya akan lebih memperkaya lagi buat teman-teman, siapa tahu jadi diingetin gitu kan. Jadi, udah bagus banget buat teman-teman yang udah mau join di acara ini, kalian sudah, apa ya, kayak membuat keputusan yang baik gitu. Iya, Oke, aku nah setuju sih kata Kak Mira karena, kita kan kalau belajar itu nggak hanya dari pengalaman diri kita sendiri gitu, tapi pengalaman dari orang lain juga. Jadi dengan Ya, webinar ini gitu kan, jadi kayak kita, tahu gitu pengalaman orang lain kayak gimana. Jadi pas kita ngalamin, oh ya kita tahu gimana cara nge-handle-nya gitu. mhm, iya kita udah punya amunisi gitu ya. Oh Iya udah pernah dengar dari gitu, Aldi ini nih, udah pernah dengar dari kamera gini nih gitu. Jadi kita betul udah tahu mhm, betul. kita harus kemana arahnya nanti. Iya, Nah kalau ini ya, tadi kan masih ada tambahan pertanyaan nih, ups and heeh, downs-nya bisa diceritain, itu mmm, kan kayaknya kan banyak banget. Gimana kalau kita kerucutin jadi mungkin titik terendah dan juga titik tertingginya kamera? Yang bisa di-share aja, yang nyaman untuk di-share. oke, kalau aku tuh, aku sedang, sering, nge-share tentang, pergi ke psikolog gitu ya. Jadi pergi ke Mhm. psikolog itu, pernah aku lakukan dan itu adalah sebuah hal yang mencerahkan gitu buat aku. Karena kadang tuh kita tuh beneran kayak, mungkin ada orang yang bisa mengenal dirinya sendiri gitu ya, tapi aku tipe yang sulit gitu. Jadi ketika aku ngobrol sama psikolog Mhm. dan ngobrol sama psikolog tuh beneran kayak ngobrol gini nih, kayak kita ngobrol Mhm. sama temen gitu, cuman nanti ditanya-tanya dan segala macam gitu. Nah, ketika setelah aku ngobrol, itu tuh jadi ngerasa kayak, "Oh ternyata gue tuh gini ya, oh oke," gitu. Jadi tahu banyak hal-hal baru tentang diri sendiri dan itu yang membuat aku menjadi bisa lebih menggali potensi aku gitu. Jadi, Mhm. aku sih, apa namanya, merasa kalau ngobrol sama psikolog itu sebuah hal yang,
berguna banget gitu buat aku. Mhm. Jadinya kalau aku nggak kayak gitu, kayaknya nggak ada deh buku Imperfect atau film Imperfect atau film-film yang lain yang aku tulis Mhm. skenarionya bareng gitu, karena aku akan Mhm. selalu kayak ngerasa down terus gitu sih. Jadi ya memang buat Oh. aku seperti itu gitu jalannya. Tapi kalau buat orang lain mungkin akan berbeda-beda. Tapi yang pasti kenali dirimu sendiri gitu ya. Jangan itu tadi sih yang aku sempat bilang di awal, jangan pengen kayak orang lain gitu, karena kita tuh semua berbeda gitu. Dan kalau punya kekurangan itu nggak apa-apa gitu, kekurangan itu bukan nggak dosa gitu maksudnya. Jadi kalau nyakitin orang lain, merugikan orang lain mungkin dosa gitu ya, tapi kalau punya kekurangan ya nggak dosa lah, namanya manusia gitu kan, punya kekurangan dan kelebihan. Jadi diterima aja semua kekurangannya, tapi juga di-embrace semua kelebihannya gitu. Oke, semoga terjawab juga ya tadi pertanyaannya ya. Aku mau nanya ke Kak Melody. Pas Hai dulu di Bogor. JKT48, Hai Bogor katanya. Jadi kayak lagi touring ya kita ya. Iya. Nih pas dulu di JKT48 kan dapat posisi kapten. Pasti suka dibanding-bandingin dong sama tim lainnya. Nah itu gimana cara ngatasinnya ke diri dan juga nunjukin kalau kita itu beda karena kita juga punya kelebihan masing-masing. Nah itu gimana tuh? Itu dibanding-bandingin sama orang Oh. lain lagi, bukan kita loh. Orang lain yang ngebandingin. Itu gimana Melody? Iya, jadi itu kan aku berada di sebuah idol group ya, di mana memang tiap membernya itu punya karakter yang berbeda-beda gitu. Misalnya ada yang kata orang cantik banget, ada yang lucu banget gitu kan. Terus ini jago nyanyi, ini jago nari gitu. Tapi kan di idol group itu memang konsepnya kita tumbuh dan berkembang bersama fans gitu. Kita mulai dari nol sama-sama gitu. Belajar nyanyi sama-sama, belajar nari sama-sama. Jadi waktu aku jadi kapten itu pertamanya takut juga kan, aku jadi kapten, dibalik seneng gitu, bangga aku dipilih, tapi kan itu beban juga ya. Tapi ya jadinya seiring berjalannya waktu itu juga pendewasaan untuk diri aku, gimana jadi kapten tuh harus kayak gimana. Dimana yang tadinya aku tuh misalnya deket sama seseorang nih, sama A, tapi sebagai kapten kan kita nggak bisa cenderung deket sama satu orang aja. Kita harus bisa ngerangkul semuanya gitu. Kita harus bisa deket sama semua orang. Jadi ya itu saat jadi kapten aku tuh harus harus bisa menyeimbangkan dengan yang jago. Misalnya ada yang jago nyanyi, aku latihan nyanyinya lebih ekstra. Terus nari juga aku latihannya lebih ekstra. Aku kan tipikal yang misalnya belajar nari itu nggak cepet gitu ya. Jadi di situ challenging juga. Aku harus belajar narinya, harus latihannya lebih dulu gitu. Harus belajar sendiri, terus nanti belajar bareng. Jadi bisa biar nyimbangin sama yang pintar gitu kan. Nah di situ juga aku belajar. Jadi aku juga enggak tadinya misalnya deket sama A doang, B doang. Nah sekarang aku jadi membatasi, aku harus deket sama semua orang gitu. Jadi itu sih. Terus juga harus lebih tepat waktu. Kadang-kadang kan aku juga orangnya tuh agak lama ya, kayak siap-siapnya lama, ini itu. Terus pas jadi kapten tuh aku juga sadar gitu. Oh ya aku harus cepat, harus lebih cepat dari yang lain. Datang harus lebih cepat dari member yang lain gitu. Jadi ya itu semakin sering berjalannya waktu ya alhamdulillah gitu. Semua juga bantu aku, dari membernya, dari staffnya, dari fansnya juga ngasih masukan di mana ya aku jadi lebih baik terus gitu ke depannya. Oke, jadi meskipun Hebat ya. dibandingkan, tapi juga disupport juga ya. Betul, karena aku juga tahu orang yang mau maju tuh harus mendengar nasihat orang lain juga gitu kan. Jadi aku juga, oh iya berarti kurangnya aku ini. Oke, nah benar kata Kamira, kekurangan itu bukan dosa gitu, tapi kalau ada kurang ya kita perbaiki kekurangannya Ya. gitu. Iya, aku juga setuju. Banyak juga yang kayak, oh ya udahlah, ini memang kekurangan gue, ya udahlah gitu. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan sama Melody tuh hebat banget sih. Jadi dia tahu gitu, oh oke, kayaknya gue kalau ngedance harus lebih lama belajarnya daripada yang lain. Gue mau belajar lebih lama lagi deh gitu. Jadi kayak ada sebuah semangat juang gitu yang menurut aku juga itu sangat-sangat penting. Karena kalau kita kayak cuma nerima-nerima doang ya susah juga ya gitu. Maksudnya Ya, karena betul. orang lain
orang lain akan mau berusaha jauh lebih besar lagi gitu daripada kita gitu. Jadi ya harus tetap semangat sih. Iya, jadi di situ emang bener-bener semangat banget Kak, bener aku tuh semangat tunjukin kalau aku emang pantas gitu jadi kapten. Jadi aku buktiin aku cocok kok jadi kapten gitu. Emang yang bagus jadi kapten di JKT ya aku gitu. Itu jadi emang jadi lebih semangat juga. Hebat. Keren. Dengan title itu malah justru semakin nambah, selain untuk menambah pengalaman juga, nambah challenge juga ya buat kamu ya. Bener banget. Nah, kalau tadi kan aku udah sempat nanya sama Kak Meira juga, titik terendahnya dan juga mungkin titik tertingginya. Nah, kalau dari Melody pernah ngalamin titik paling rendah yang nyaman untuk di-share itu apa, Melody? Yang pengen Kalau di-share aja. misalnya sepengalaman ya, selama aku kan lama tuh di JKT48 kan hampir 7 tahun ya, 6 tahun lebih aku di JKT48. Jadi titik terendah aku tuh pernah di saat aku kan di situ posisinya tuh center, terus kapten juga. Terus aku tuh masih kuliah juga. Jadi aku tuh kuliah tuh jujur aja maksudnya lama gitu lulusnya ya. Tapi aku tunjukin aku lama lulusnya aku jadi seseorang kok di sini gitu. Karena kan dulu waktu jadi member tuh bagi waktunya agak susah karena aku kuliah di Bandung. Tapi kegiatannya di Jakarta. Jadi bolak-balik Jakarta Bandung gitu loh. Terus jadi ya mungkin lulus kuliahnya juga lama. Terus kadang kan sebenarnya melakukan 2 kegiatan itu kan dua-duanya tuh kayak pengen prioritas tuh agak sulit kan. Nah di situ titik terendah aku di mana aku tuh aduh ini gimana ya lulus kuliah gitu kan ya. Aduh tapi aku kapten nih di JKT48 ditambah member lain tuh ada yang lulus duluan gitu. Itu tuh bener-bener pressure banget gitu buat seorang Melody saat di JKT48 gitu kan. Tapi ya udah di situ aku pelan-pelan aku tenangin gitu. Aku harus ngapain ya? Oke, akhirnya aku misalnya aku mau ngerjain skripsi nih, aku ya izin gitu sama manajemen, aku izin sebentar untuk ke Bandung ya, buat nyelesain skripsi. Nanti dari situ aku pasti balik lagi untuk jadi seorang kapten di JKT48 gitu. Ya alhamdulillah di situ juga banyak yang support, terutama fansnya JKT48 kan kayak, ayo teh semangat gitu ya, semangat kamu pasti bisa gitu. Dia aja bisa masa kamu enggak gitu. Nah di situ aku langsung oh ya, oke, aku bisa gitu. Ya alhamdulillah akhirnya bisa selesai gitu kuliahnya. Yeay, perjalanan yang panjang. Meskipun harus bolak-balik Jakarta Bandung, akhirnya lulus juga ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, mau nanya dong, gimana caranya mencintai diri sendiri tanpa rasa bersalah, rasa cemas dan rasa khawatir berlebih dengan mitos atau budaya perempuan itu kan harus berambut panjang, pintar masak, cantik dan menikah muda. Padahal hidup nggak selalu sempurna dan saya ingin bekerja dan punya banyak teman dengan yang lainnya. Gimana nih Kak mengatasinya? Oh mungkin tuntutan dari sekitar gitu kali ya untuk menjadi seorang perempuan yang perfect. Kalau dari kamera gimana kamera? Iya, jadi sebenarnya tuntutannya dari mana dulu gitu ya. Misalnya kalau dari keluarga. Kalau menurut aku sih bisa diobrolin baik-baik gitu. Misalnya orang tua gitu, kenapa sih kok kamu belum menikah? Kenapa sih kok kamu malah ngejar karir? Mama kan pengen nimbang cucu misalnya gitu ya. Kalau udah mulai kayak gitu, nah mungkin ya memang bisa diajak ngobrol dari hati ke hati gitu. Kayak dijelaskan misalnya kenapa sih gitu aku mau mengejar karir dulu gitu karena ini. Jadi mama misalnya keberatannya tuh kenapa gitu. Ya abis keluarga yang lain semuanya udah punya cucu, mama doang yang belum misalnya gitu kan. Jadi ketika kita sudah tahu concern-nya tuh apa gitu, itu akan jadi lebih gampang untuk kita mengambil sebuah solusi atau jadi berdiskusi gitu menurut aku. Jadi kadang kita tuh nggak diskusi dulu, nggak komunikasi dulu, yang ada kayak kenapa sih malah kayak gitu pemikirannya gitu kan. Jadi kayak mendingan kalau menurut aku kita ajak ngobrol dulu sebenarnya kenapa sih kok tidak mendukung keputusan kamu gitu ya misalnya. Tapi kalau dari orang lain menurut aku sih kalau masyarakat gitu kan ya. Jadi kayak cewek tuh harusnya gini, cewek tuh harusnya kayak gitu. Menurut aku sih udah nggak zamannya lagi sih. Maksudnya kayak gitu. Kalau kamu percaya ini adalah hal terbaik yang kamu lakukan dan kamu merasa kalau kamu nyaman sama ini gitu, menurut aku omongan orang nggak usah terlalu dipikirin karena
kadang apa ya, orang tuh bisa ngomong sama kita gitu, terus sama kita dimasukin ke hati, terus nanti mereka tuh lupa loh udah ngomong kayak gitu sama kita. Misalnya ketemu sama tetangga gitu, "Ih, kok belum nikah sih, udah umur segini?" gitu kan ya, "Ha, iya tante," gitu kan. Terus sama kita dipikirin terus, nanti mereka juga bisa-bisa mereka juga udah nggak inget gitu loh pernah ngomong kayak gitu ke kita, karena, mmm yang namanya judgement gitu dari orang tuh akan selalu ada gitu, mau kita udah berusaha segimanapun, tapi orang tuh akan tetap masih bisa nge-judge kita gitu maksudnya. Jadi menurut aku fokus, ke, hal yang memang pengen kamu lakukan dan kalau kamu punya mimpi di situ, ya fokus di situ gitu. Karena akan sangat capek untuk selalu, berusaha menyenangkan orang lain, gitu. Jadi kalau buat aku, kalau memang udah tahu, kenapa kamu melakukan ini dan sudah pasti gitu ya, sudah, udah oke banget sama keputusan itu, ya udah gitu. Karena kalau kita mau berusaha menyenangkan orang lain terus-terusan gitu, itu akan kitanya yang akan capek sendiri gitu. Oke. Jadi nggak perlu merasa bersalah ya dengan apapun keputusan yang kita punya. Iya, Oke kecuali deh. kecuali kalau keluarga ya, kalau keluarga mungkin itu harus didiskusikan, dikomunikasikan dengan baik-baik gitu maksudnya. Oke, kalau dari Melody gimana Melody? Untuk Iya. bisa mencintai diri sendiri, sedangkan tuntutannya tuh banyak banget, perempuan harus ini, itu gimana? Kayaknya kamu tipikal orang yang selalu memikirkan apa kata orang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku juga pernah mengalami di masa itu karena dulu kan JKT48 juga, apalagi fans tuh jadi nomor satu kan. Jadi kamu harus ini, kamu harus itu. Kayaknya kamu bagusan ini, kamu bagusan itu gitu ya. Tapi ya benar kalau kata Kamera, pertanyaan atau permasalahan itu pasti selalu ada. Kayak misalnya dulu kita lagi kuliah nggak lulus-lulus, kapan lulus? Terus belum nikah, kapan nikah? Pas udah nikah, kapan punya anak? Nanti punya anak lahirnya normal atau sesar? Kapan punya anak kedua? Anaknya ASI apa support? Itu pasti ada gitu. Dan kita tuh nggak harus ngedengerin kata-kata orang yang negatif gitu. Kan setiap orang tuh punya cara terbaik dalam hidupnya masing-masing gitu. Karena setiap orang itu berbeda. Jadi mau kayak tadi juga kalau rambutnya harus panjang, harus hitam, harus harus on terus gitu. Itu kan kita juga balik lagi, kita juga boleh ngedengerin kata orang, tapi yang baik untuk kita. Tapi kalau misalnya kitanya menurut kita nggak baik atau kitanya nggak enjoy, ya ngapain? Karena kan yang ngejalanin hidup juga kita gitu. Jadi ya balik lagi tadi kalau misalnya ada kata-kata negatif atau masukan orang dari yang negatif itu dikurang-kurangin aja gitu. Kayak ngedetox. Mungkin sekarang sosmed kali ya. Ada waktunya kita juga kayak nggak terlalu terlalu lihat-lihat sosmed, apa kata orang harus kayak gini, gaya hidupnya harus seperti ini, enggak. Tapi kita harus contoh kehidupan yang benar-benar positif, kayak hidupnya sehat, pola makannya juga sehat, itu kan bisa jadi contoh yang baik gitu untuk kita. Jadi nggak harus dengar tuntutan orang lain harus ini, harus itu. Oke, yang penting jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Betul, harus bersyukur. Jangan terlalu ngoyo karena yang di luar tuh emang bagus terus gitu. Karena kan yang diperlihatkan di sosial media tuh kadang-kadang emang yang bagus terus ya. Tapi semuanya sama kayak kita kok, ada plusnya, ada minusnya juga. Nah, itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang bisa saya bacakan. Ini sebelum kita menutup acara kita hari ini, dari Melody ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang sekarang lagi nonton untuk lebih mencintai diri sendiri? Iya, jadi buat teman-teman yang ada di sini semuanya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dan memperbaiki kekurangannya, cintai diri sendiri. Dan untuk masalah rambut, Dove Super Shampoo ini adalah solusi yang tepat karena apalagi aku nih udah sharing tentang hijab, bagaimana merawatnya, salah satunya dengan Dove Super Shampoo ini karena mengatasi 3 masalah rambut sekaligus. Rambut lepek aku udah enggak, terus rambut rontok aku juga udah enggak, terus rambut ketombean juga enggak sama sekali gitu. Pokoknya kalian harus selalu melakukan hal yang baik, berpikiran positif dan menyebarkan aura positif itu ke semua orang. Asik, terima kasih Melody. Kalau dari Kame, sama-sama. Kame apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan?
Iya, buat teman-teman yang udah gabung di sini, terima kasih banyak buat waktunya dan semoga ada yang berguna ya dari tadi ya kita ngobrol-ngobrol, Amin. ada yang bisa dibawa pulang atau memang udah di rumah nih, nggak tahu, ada yang bisa dibawa tidur. Jadi yang pasti ya itu tadi ya, nggak usah terlalu, fokus ke kelebihan orang, karena itu tuh membutuhkan energi juga loh gitu, maksudnya fokus ke kelebihan orang. Kita coba juga, selain kita coba deh coba kamu pikirin kekurangan kamu, itu pasti kamu akan lebih cepat gitu. Misalnya tuliskan 5 kekurangan, itu pasti akan langsung cepet gitu, "Oh aku nggak bisa ini, aku gitu." Tapi kalau aku tuliskan kelebihan, kadang-kadang tuh kita suka kayak, apa ya gitu. Nah karena kita tuh, terlalu fokus sama kekurangan, kalau kekurangan tuh cepet banget gitu kita bisa identifikasi gitu ya. Tapi kalau kelebihan kayak apa ya gitu. Jadi, coba teman-teman jangan hanya kekurangannya doang yang terus-terusan dipikirin, terus-terusan apa, dibikin jadi, down gitu ya, tapi juga pasti akan punya kelebihan. Jangan, takut untuk mencoba hal baru dan juga jangan takut untuk ngobrol sama banyak orang baru juga gitu. Mungkin di situ nanti akan terbuka wawasan dan juga terbuka banyak kesempatan gitu. Dan, buat self love yang di rumah nggak usah terlalu bingung gitu ya, sibuk mau ngapain gitu dengan, rambut kamu oke gitu tiap hari di rumah itu juga udah pastinya bikin hati jadi lebih nyaman dan juga lebih, seneng gitu walaupun di rumah aja gitu. Makanya dengan adanya Dove Super Shampoo ini enak banget sih kalau buat yang, lepek bisa, yang ketombean bisa juga, yang rontok bisa juga. Jadi udah 3 dalam satu shampoo dan seperti tagline-nya juga super hair, super day itu bener banget. Kalau rambut kita nggak enak tuh harinya jadi nggak enak banget gitu kalau buat aku. Jadi udah pas banget nih. Oke, tepuk tangan virtual dong buat kita semuanya. Yeay. Yeay. Thank you Melody, thank you kamera. Kita foto bareng Terima dulu kasih ya. Kiki. Iya, boleh. Oke. Aku hitung mundur 3, 2, 1, setelah itu tahan kurang lebih 2 detik ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, satu lagi posnya mungkin ganti sebelah sini atau pose. Oke. Aku pakai gini ah. Nah, oh iya sama. Sama ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Melody, terima kasih kamera. Sehat Thank you Kak selalu. Kiki, kamera. Dah. Terima kasih. Stay Bye-bye. safe, stay healthy. Sehat-sehat semuanya. Bye. Sama kamera, sama Melody juga. Wah, seru banget hari ini ya. Semoga tips and triknya tadi berguna untuk kita semuanya. Self love itu penting ya, tapi sekali lagi jangan terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Cintai diri sendiri dan juga jangan lupa untuk merawat diri. Rawat rambut kamu dengan menggunakan Dove Super Shampoo nih, yang udah ada di pasaran, gampang banget dicarinya. Dan juga memiliki kandungan yang luar biasa. Serum untuk mengatasi rambut rontok, dan juga pirokton olamin ya, yang bisa untuk mengatasi ketombe dan juga untuk mencegah ketombe datang kembali. Dan juga formulasinya itu sangat ringan, jadi nggak bikin rambut lepek. 3 masalah sekaligus bisa langsung dihilangkan dengan Dove Super Shampoo. Dengan Dove Super Shampoo dan juga Dove Super Class, semakin banyak perempuan Indonesia yang memiliki super hair, serta tubuh dan juga pikiran yang sehat. Sebab dengan rambut super, harimu jadi super. Super hair, super day. Dan akhirnya selesai sudah ini rangkaian Dove Super Class persembahan dari Dove Super Shampoo dan juga Femela.com. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah join dari Dove Super Class yang pertama sampai dengan hari ini. Dan akhirnya Kiki Cahya pamit. Stay safe, stay healthy, be a super you and have a super day. Dah. Berapa masalah rambut yang bisa shampoo-mu atasi? 1. Shampooku sih atasi 3 masalah rambut. Baru Dove Super Shampoo 3-in-1 shampoo dengan serum, atasi rambut rontok, anti ketombe dan gak lepek. Super hair pasti dong. Dove Super Shampoo.